Awalnya bermula dari aku yang mencari tempat tinggal, dan tak pernah kusangka-sangka jika di rumah kos itulah hidupku berubah, dan aku menemukan sesuatu pengalaman hidup yang luar biasa bersama ibu kos yang memang sudah lama dalam kesendirian. Malam itu, aku bangun sekitar jam 2 dini hari. Aku melihat pintu kamar ibu kos terbuka sedikit, dan dari situlah, dengan pikiran yang telah dikuasai oleh pergejolakan, aku mendapatkan harta karun yang sangat indah. Namaku Bobby, dan berumur 26 tahun. Aku baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta, yang berada di kota kecil di daerah Jawa Tengah. Karena belum sempat mencari rumah kontrakan, aku memilih tinggal di rumah kos milik seorang janda, yang sudah berumur 45 tahunan. Namanya Bu Lala, dia adalah pemilik rumah kos tempat aku tinggal, dan suaminya meninggal sekitar 4 tahun lalu. Dia tidak punya anak, jadi, rumah besar itu terasa sepi, sampai aku datang hari itu, karena ada rekomendasi dari orang kantor perusahaanku bekerja. Hari itu, dengan ransel berisi baju dan keperluanku, aku sampai di rumah Bu Lala. Aku pun langsung mengetuk pintu rumah tersebut. Dan tak lama kemudian, pintu pun terbuka oleh seorang wanita yang sudah sedikit berumur. Dan jujur saja, ia begitu menawan. Saat itu, ia mengenakan daster longgar warna biru muda, dengan rambutnya yang diikat. Namun, ada aura dewasa, yang begitu memikat darinya. Senyumnya begitu manis, namun tatapan matanya tajam, seolah bisa membaca pikiranku. Bobby ya, yang mau ngekos di kamar belakang, tanyanya. Ia tahu namaku, karena yang merekomendasikan rumahnya adalah kawannya Bu Lala, dan ia sudah diceritakan oleh temannya tersebut, yang juga orang kantor di tempat kerja baruku. Aku hanya mengangguk, dan Bu Lala mempersilahkan aku masuk ke rumah itu. Rumahnya begitu bersih dan tertata rapi. Dia kemudian menuntunku ke ruangan, yang dulunya adalah ruang kerja mendiang suaminya. Kalau ada apa-apa, langsung saja ketuk pintu saya, kamar saya yang di depan, ujar Bu Lala. Malam itu, hujan begitu deras, dan entah kenapa, aku pun belum bisa tidur. Di luar kamar, terdengar suara sendok yang beradu dengan cangkir. Aku pun mencoba mengecek ke sumber suara tersebut. Dan kudapatkan, Bu Lala sedang duduk di teras belakang sendirian, dengan segelas teh di tangannya. Aku pun keluar, dan menyusul Bu Lala. Belum bisa tidur juga Bu, tanyaku, dengan memberikan sedikit senyuman. Dia menoleh dengan perlahan, sembari menjawab. Biasanya, jam segini, saya suka duduk-duduk dulu di sini, sebelum saya tidur. Nggak apa-apa, duduk aja di sini, sekalian temani saya, ucap Bu Lala. Kami pun duduk di bangku kayu di teras belakang. Udara begitu dingin malam itu, tapi, tak tahu kenapa, seakan ada kehangatan yang datang dari arah Bu Lala. Kami pun memulai obrolan, dengan obrolan seperti pada umumnya, hingga merambah ke obrolan yang sedikit jauh. Mulai dari pekerjaan, cerita masa lalu, hingga kenangan tentang suaminya. Ada jeda panjang saat dia menatap hujan. Terkadang, rumah ini terlalu sunyi, ucapnya lirih, makanya ibu senang, ada yang ngekos lagi, karena, orang yang lama baru saja keluar, untuk pulang kampung, imbuhnya lagi. Aku hanya tersenyum, tapi, di dalam hatiku, perasaan aneh mulai tumbuh, bukan rasa kasihan, tapi sesuatu yang lain, yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, keakraban kami makin erat. Setiap pagi, aku mencium aroma masakannya,
dan setiap malam, kami kadang mengobrol sampai larut. Ingatanku mulai terpikirkan dengan ekspresi wajahnya, saat ia sedang lelah, atau sedang ingin ditemani. Suatu sore, aku membantu Bu Lala memperbaiki keran bocor di dapur. Tanganku basah, dan bajuku agak sedikit kotor. Saat aku hendak berdiri, tanganku tak sengaja menyentuh pinggangnya. Dan kami pun saling bertukar pandang, matanya tak menghindar, tapi hanya senyuman tipis darinya. "Makasih ya Bob, kalau kamu nggak ada, saya bingung harus minta tolong siapa," ucap Bu Lala. Aku mengangguk, tapi jantungku berdetak cepat. Puncaknya, terjadi seminggu kemudian, saat itu, listrik sedang padam. Aku keluar dari ruanganku, dan menemukan Bu Lala sedang menyalakan lilin. "Serem ya Bob kalau gelap gini," ucapnya di ruang tamu, dengan lilin kecil menerangi wajahnya, yang menciptakan bayangan lembut dirinya. Tanpa sadar, jarak kami semakin dekat. Obrolan kami pun makin pelan dan makin dalam, sampai akhirnya, dia menatapku, dan berkata pelan, "Bobby, kamu sadar gak, kalau batin saya itu begitu kesepian," ucapnya dengan lirih. Aku terdiam, nafasku seakan begitu berat. Tangan kami saling menjangkau di atas lantai yang dingin. "Aku juga Bu," sahutku dengan nada berat. Ia tak menjauh, tapi, saat aku hendak mendekat, dia memalingkan wajahnya. "Jangan sekarang ya Bob, Bobby, saya memang butuh kamu, bukan cuma sekedar buat isi kekosongan hati saya," ucapnya. Setelah malam itu, kerakraban kami berubah. Ada ketegangan dalam setiap tahapan, dalam setiap sentuhan kecil yang tak disengaja. Aku tahu dia memendam sesuatu, sama seperti yang aku rasakan. Suatu pagi, Bu Lala mengetuk ruanganku, sambil membawa teh hangat. "Bobby, kamu belum bangun, hari ini ibu masak masakan spesial loh," ucapnya dari balik pintu. Kemudian, dia langsung memasuki ruanganku, dan duduk di tepian. Aku tersenyum, dan entah kenapa, aku begitu canggung saat itu. Ia mengamati isi ruanganku, "Makin nyaman aja ya Bob, loh, kok ada fotoku di meja, kenapa Bobby?" tanyanya. "Aku merasa nyaman aja Bu," sahutku, dengan jantung yang berdebar. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu serius tinggal di sini, mungkin, suatu saat, rumah ini bisa jadi milikmu," ungkapnya. Aku terdiam, kalimatnya barusan seperti petir di siang bolong. Aku menatap Bu Lala, mencari suatu isyarat di balik senyumnya. Ia terlihat tersenyum padaku, dengan senyuman yang memiliki berjuta makna. "Maksudnya gimana Bu, rumah ini jadi milik aku?" tanyaku penasaran. "Bisa aja, kalau kamu nggak cuma numpang istirahat, tapi juga ikut menjaga semuanya, termasuk hatiku," jelas Bu Lala. Aku tersenyum, dan mencoba mendekat. Ada jeda yang berarti antara nafas kami. Sekarang jarak kami hanya sejengkal, suara detak jam dinding terdengar jelas, karena suasana hening agak berlalu sedikit lama. "Kalau hatinya ibu ikut dijaga, itu bukan sekadar kos lagi dong," ucapku. "Makanya, aku tanya, kamu siapa nggak tinggal di sini sepenuh hati?" tanyanya lagi. Dan tiba-tiba, ia menjangkauku, tangannya yang dingin, tapi justru membuatku terasa hangat. Kalau aku jawab siap, Bu Lala masih berani dekat sama aku, tanyaku. Ia tersenyum samar, lalu berdiri dan membelakangiku. Tapi, suaranya masih lembut, seakan menusuk jiwaku. Justru itu yang bikin aku takut,
karena kamu nggak kayak cowok lain, kamu diam, tapi tatapanmu menembus sampai ke tempat yang paling aku sembunyikan, sahutnya. Aku beranjak bangkit di belakangnya, tanganku hampir menjangkaunya, tapi aku mencoba bertahan. Aku nggak mau buru-buru, tapi kalau dia butuh seseorang buat bikin rumah ini hidup lagi, aku pengen jadi orang itu. Dia menoleh setengah ke arahku, kamu bikin aku lupa, kalau aku adalah seorang janda Bob. Kehadiranmu bikin aku merasa, rumah itu bukan cuma tembok dan atap, ungkapnya. Lalu, dia memejamkan mata, bibirnya nyaris menyentuh. Kami benar-benar jatuh dalam momen itu. Dalam momen itu, ia berusaha mendapatkan yang telah lama hilang dalam hidupnya. Jiwa kami saling bergejolak, dan seakan berkecamuk dengan hebatnya. Dalam kesempatan emas itu, aku tak menyiakan semua yang ada. Dengan sepenuh hati, aku menjalankan perahu itu dengan berbagai tempo. Dari awalnya melaju dengan perlahan, hingga kecepatan perahu tersebut bertambah cepat, yang membuat Bulala semakin bersemangat dalam bernyanyi. Ia terlihat begitu bersemangat dalam perjalanan mengarungi samudra itu. Dan sesekali, ia mengambil alih kemudi kapal. Dan kuakui, ia begitu lihai dalam mengendarai kapal tersebut, mungkin karena pengalamannya, atau mungkin karena ia sudah terlalu lama tidak mendapatkan perjalanan itu. Waktu pun berlalu, aku tetap betah di situ, tapi keakraban kami tak lagi seperti ibu kos dan anak kos. Terkadang, aku sering mengurutnya, jikala ia sedang lelah. Dan terkadang pula, dia menyuapiku makan, saat aku sedang demam. Tanpa diakui secara langsung, tapi, semuanya terasa seperti keakraban yang perlahan menjadi cinta. Pada suatu malam, hujan perlahan mulai turun, hingga berubah menjadi deras. Kami duduk berdua di teras lagi, tapi kali ini, ia menyandarkan kepalanya ke bahu. "Makasih ya Bob, kamu udah buat rumah ini hidup lagi," bisiknya. Aku memberi rangkul, dan akhirnya, aku sadar, yang kutemukan di rumah kos itu, bukan hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi, tempat yang mengajarkanku tentang kehangatan, dan cinta yang datang dari arah tak terduga. Malam itu, jam 2 dini hari, dan lampu sedang padam, aku terbangun oleh suara lirih dari arah ruang depan. Saat aku melihat keluar, terlihat sedikit cahaya lilin dari celah pintu ruangan Bulala. Di balik dinding ruangannya, terdengar suara tangis pelan, seperti tertahan. Aku sedang ragu, tapi, entah kenapa, kakiku melangkah beranjak ke tempatnya. Dan kulihat, Bulala duduk di lantai ruangannya, hanya mengenakan kain batik yang melilit. Rambutnya terlihat berantakan, matanya lembab, tapi, tetap terlihat menawan. "Bobby, aku mimpi lagi," ucapnya lirih, tanpa melihatku. "Aku mimpiin suamiku, tapi, wajahnya berubah jadi kamu," ungkapnya lagi. Aku terdiam, dan dadaku seakan berat. "Maaf ya Bob, kamu pasti pikir kalau aku ini aneh," ucapnya, seraya memandangku. Aku menggeleng pelan, "Enggak Bu, saya juga kadang merasa aneh di rumah ini, semuanya terasa beda," jelasku. Dia tersenyum kecil, "Kamu ngerasa juga ya," ucapnya. Kemudian, dalam seketika, ada jeda kesunyian menghampiri. Lilin di sampingnya hampir habis, aromanya itu, mulai menyerang kesadaranku dengan perlahan. "Bobby, kamu pernah ngerasa, seseorang itu hadir bukan secara kebetulan," katanya, sambil meraih tanganku. Jantungku berdegup kencang,
Kulihat matanya, seakan ada kesepian yang mendalam, tapi juga ada api kecil yang sedang menyala. "Pernah, Bu," jawabku pelan, "waktu pertama kali saya lihat Ibu," lanjutku lagi. Dia tertawa kecil. "Jangan panggil aku Ibu kalau ngomong kayak gitu," ucapnya dengan tertawa kecil. Dia menggenggam tanganku lebih erat, lalu beranjak mendekat, dan nafas terasa saling berpadu. "Bobby, kalau kamu tetap tinggal di sini, apa kamu yakin bisa bertahan?" tanya Bu Lala. "Aku justru takut kalau harus pergi, Bu," jawabku. "Dan sejak malam itu, keakraban kami tidak bisa kembali ke awal lagi. Setiap pagi, aku bangun lebih cepat, dan berharap bisa melihat dunia yang indah lewat depan ruanganku. Dengan dasternya yang berbahan sedikit tipis, setiap langkahku melambat, saat mendengar suara gemercik dari kamar mandinya. Suatu sore, dia duduk di ruang tamu mengenakan setelan tidur yang pendek dan tipis, dan wajahnya yang terlihat lelah, namun masih begitu anggun. Dia tiba-tiba memanggilku, "Bobby, sini deh, tolong urutin saya sebentar, saya kecapean sekali," ucapnya. Aku pun langsung duduk di sampingnya, dan mulai menerapi pundaknya. Ia memejamkan mata, sembari melawan lelah. Saat itu, kami kembali dalam kondisi yang tempo hari. Membiarkan perasaan dan gejolakan batin yang mengambil alih. Singkat cerita, saat malam harinya, sehabis makan malam, dia memintaku untuk menunggu di ruang tamu. Dia mengenakan daster longgar yang pendek dan berbahan tipis, dengan lengan yang sedikit turun, dan menampilkan sedikit keindahan panorama alam, dengan bukit yang berjejer. Matanya menatapku bukan seperti ibu kos, tapi seperti wanita yang sudah menunggu terlalu lama untuk ditemani. "Kamu tahu, Bobby, sejak kamu tinggal di sini, malam-malamku jadi lebih berat," ungkap Bu Lala. "Kenapa, Bu?" tanyaku penasaran. "Karena aku jadi sering membayangkan hal-hal yang tidak seharusnya aku pikirkan," sahutnya. "Contohnya, Bu," ucapku. Dia mendekat, seperti sedang membaca sesuatu yang tak terucap. "Misalnya, kalau aku ke ruanganmu tanpa mengetuk, kamu bakal usir aku nggak?" tanyanya. "Ya pasti nggak akan, malah mungkin, aku akan buka pintunya duluan," sahutku. Dia tertawa kecil, tapi matanya masih tajam menatapku. Ia bergeser lebih dekat, dan jarak tersisa hanya sejengkal. Saat itu, jantungku berdebar kencang. "Bobby, aku siap kalau kamu bukan cuma pengisi ruangan di rumahku, tapi pengisi hatiku juga," ucapnya. Malam itu, kami tak butuh banyak bicara, dalam keheningan, yang akhirnya, yang sudah terjadi pun terulang kembali. Ia memberikan salam hangatnya, dan dengan sigap, aku langsung membalas semua salam tersebut. Dalam keheningan itu, kami melewatinya dengan penuh sukacita, hingga akhirnya kami saling mencapai semua yang kami harapkan. Pagi itu, cahaya matahari melewati celah tirai jendela, udara begitu hangat, tapi masih terasa sisa dingin dari malam sebelumnya. Aku terbangun lebih awal dari biasanya, karena aroma tubuh dunia yang masih samar tertinggal di bantalku. Aku bangkit perlahan, dan beranjak keluar ruangan. Di ruang tamu, Bu Lala terlihat sudah duduk, dengan rambutnya yang diikat, dengan segelas kopi panas mengepul di hadapannya. Ia menoleh dan tersenyum. "Pagi, Bob," sapanya, dengan senyuman manisnya. "Pagi juga, Bu," sahutku, membalas senyum indahnya. Kami diam sesaat, tapi itu bukan diam canggung, itu adalah diam yang penuh pengertian. Diam yang hanya bisa terjadi,
setelah dua orang melangkah melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Bu Lala menatapku dengan tatapan penuh arti. "Kamu masih Bobby yang sama kan?" tanyanya, sembari mendekat pelan. "Mungkin enggak Bu, tapi aku masih tinggal di sini, dan masih pengen berada di sisi Bu Lala," sahutku. Dia tertawa kecil, tapi matanya sedikit berkaca. "Biasanya, aku sendirian di rumah, tapi sekarang, rasanya sungguh sangat berbeda," jelas Bu Lala. "Kalau aku boleh, aku pengen bikin setiap pagi Bu Lala jadi ceria," ucapku. "Bobby, jangan bikin aku terbiasa sama kamu," jelasnya. "Kenapa Bu?" tanyaku. "Karena, kalau kamu nanti pergi dari rumah ini, pasti bakal terasa lebih kosong dari sebelumnya," ucapnya lirih. "Bu, aku nggak datang untuk sementara, aku datang karena mungkin, aku memang harus tinggal di sini, dan juga dalam hidup Bu Lala," sahutku. Dia menatapku lama, lalu perlahan, aku bisa lihat ada sesuatu yang sedang berperang di matanya. "Kamu jangan bilang kayak gitu, kalau kamu sendiri belum siap menerima aku sepenuhnya," ucapnya. "Kenapa Ibu pikir aku belum siap?" tanyaku. Lalu, di mendekat, wajahnya yang pagi tadi terlihat tegar, sekarang tampak rapuh, dan penuh pertanyaan. "Karena aku bukan wanita muda Bob, aku pernah gagal, pernah hancur, dan aku lebih takut lagi kalau kamu cuma lagi main-main Bobby," jelasnya. Aku menghela nafas, tanganku terangkat menggenggam jemarinya yang dingin. Bu Lala bukan tempat yang salah, justru, mungkin, ini tempat paling benar yang kudatangi, jelasku. Ia tertawa kecil, tapi matanya mulai berkaca-kaca. "Tahun ini, aku nggak pernah ngangka, anak kos bakal kayak gini," ungkapnya. Aku tersenyum, "Kalau aku cuma anak kos, mungkin aku nggak berani bilang begini," sahutku. "Kalau kamu sudah tinggal di hatiku, kamu tolong jangan pindah lagi ya," ucapnya. Aku tersenyum penuh arti. "Tenang saja Bu, aku bahkan belum mau keluar dari rumah ini," sahutku. Begitulah kisahku ini, yang membuatku merasa bahagia berada di rumah kos tersebut, bukan hanya sekedar tinggal di rumah. Akan tetapi, aku telah tinggal di hati pemiliknya.